Jadi ini mungkin kalau aku memposisikan misalkan aku memberitahu ke anak-anak SMA ya, ke adik-adik Oke, kelas. boleh. Jadi pertama itu harus research dulu. Harus research dulu mereka mau kemana, ke negara apa, dan mereka cari beasiswa yang seperti apa. Karena Oke. beasiswa sendiri itu banyak jenisnya, Kak. Ada beasiswa parsial, ada beasiswa full dan sebagainya. Dan setiap beasiswa itu punya requirements yang berbeda-beda. Itu juga harus kita perhatikan. Misalkan ada beasiswa dengan persyaratan harus stay di negaranya, ada beasiswa yang nggak ada, dan juga ada beasiswa yang mengcover semuanya, atau ada yang dia cuma mengcover biaya kuliah. Jadi kalau kita mau daftar kuliah itu dulu yang harus kita lihat, apakah kita mau beasiswa parsial atau mau beasiswa full. Dan yang kedua ya itu, jangan males research, karena iya, betul. yang aku perhatikan banyak adik-adik SMA ini mereka sebenarnya belum research sama sekali, udah nanya. Jadi kelihatan pertanyaannya itu mentah banget. Misalkan Kak dapat info beasiswa dari mana gitu. Nah, kamu punya gadget kan, kamu punya smartphone, ada internet, ada wifi, itu kenapa nggak digunakan untuk mencari informasi? Hai guys, jumpa lagi di podcast serial kesekian bersama bintang tamu spesial hari ini ada Hai Pak Komster, kenalin aku SK Maula, adik kelasnya Kak Vera. Waduh, iya, dan kebetulan juga hari ini dipertemukan lagi setelah sekian lama nggak ketemu ya. Terakhir kali itu ada di acara Becawa kalau nggak salah ya, reuni ya. Oh enggak. Bukan yang kemarin itu live dari Instagram itu ya? Oh iya betul. Oh ya, tapi kemarin itu karena masih pandemik ya. Iya. Ya, 2020. jadi kita online kemarin ya via Instagram, dan hari ini ketemu langsung loh. Terakhir kali ketemu kayaknya kita lomba sekolah masih SMA ya. Oke, jadi ini adalah salah satu siswa kebanggaan SMA Negeri 2 pada saat itu. Luar biasa sekali, such a pride loh dari sini. Oke, jadi tema kita hari ini itu lumayan interesting ya. Waduh, interesting nggak tuh? Jadi tema kita hari ini adalah Women's Youth untuk work-life balance, yang hari ini kita bakal bahas sama SK. Nah, sebelum kita ngobrol panjang lebar nih, boleh SK perkenalan singkat, mungkin cerita tentang background pendidikannya atau kerjaannya sekarang apa, boleh silahkan. Oke, hai semua, hai Pak Komster. Oke, hai. Aku SK Maula. Dulu aku dari SD aku dulu di Prabungguli. SD 17, terus SMP 1 Prabungguli, SMA 2 Prabungguli, dan kemarin 2015 kuliahnya ke Turki jurusan hubungan internasional. Wah, luar biasa, keren banget. 2021 balik ke Indonesia, sempat kerja di salah satu startup punya Cina. Tapi kemarin remotely, jadi kadang di Prabungguli, kadang ke Jakarta. Terus sekarang baru resign ke perusahaan Edutolia, itu punya Turki. Wah, jadi tadinya kuliahnya di Turki, terus balik lagi kerjanya di Indonesia tapi base-nya, tapi punyanya Turki gitu ya. Ini sejenis perusahaan apa kira-kira? Edutolia itu education consultant company. Wah, keren banget. Jadi ini yang bakalan balik lagi base-nya di Jakarta nanti ya? Iya, di Jakarta. Oke, nah jadi itu tadi kayak katakanlah background singkat ya dari KSK. Jadi benar, teman-teman juga mungkin yang satu angkatan sama SK atau kakak tingkatnya dengan adik tingkatnya udah tahu nih kalau SK ini kemarin lulusnya dari Turki. Jadi emang menghabiskan waktu pendidikan S1 ya kemarin ya, berarti di Turki. Nah, jadi itu juga salah satu poin pembicaraan kita hari ini Kak SK. Jika bersenang hati untuk berbagi sama teman-teman yang kebetulan mungkin sekarang ini lagi transisi ya dari SMA mau kuliah ya. Mungkin ada yang udah masuk kuliah, ada yang masih mikir-mikir mau ngambil jurusan apa. Nah, mungkin bisa deh di-spill dikit SK buat teman-teman nih. Kalau pas pertama kali mau ikut ke apa itu program pertukaran pelajar atau kayak memang full beasiswa atau gimana itu, Dek? Kalau yang aku daftar itu memang untuk beasiswa full kuliah. Nah, untuk full kuliah ya, jadi itu emang kayak free gitu ya? Iya. Oke, nah kalau untuk infonya sendiri biasanya lihatnya di mana itu kira-kira? Jadi ini mungkin kalau aku memposisikan misalkan aku memberitahu ke anak-anak SMA ya, ke adik-adik kelas. Boleh. Jadi pertama itu harus research dulu. Harus research dulu mereka mau kemana, ke negara apa, dan mereka cari beasiswa yang seperti apa. Karena beasiswa sendiri itu banyak jenisnya, Kak. Ada beasiswa parsial, ada beasiswa full dan sebagainya. Nah, di sini dan setiap beasiswa itu punya requirements yang berbeda-beda. Itu juga harus kita perhatikan.
Misalkan ada beasiswa dengan persyaratan harus stay di negaranya, ada beasiswa yang nggak ada, dan juga ada beasiswa yang mengcover semuanya, atau ada yang dia cuma mengcover biaya kuliah. Jadi kalau kita mau daftar kuliah itu dulu yang harus kita lihat, apakah kita mau beasiswa parsial atau mau beasiswa full, dan yang kedua ya itu jangan males research, karena iya, betul. yang aku perhatikan banyak adik-adik SMA ini mereka sebenarnya belum research sama sekali, udah nanya, jadi kelihatan pertanyaannya itu mentah banget. Misalkan Kak dapat info beasiswa dari mana gitu. Nah, kamu punya gadget kan, kamu punya smartphone, ada internet, ada wifi, itu kenapa nggak digunakan untuk mencari informasi misalkannya gitu. Kalau misalkan nanti kita ketik full scholarship for undergraduate or bachelors, itu banyak banget kok yang muncul, nanti kita tinggal lihat kita cocoknya kemana, mau ke negara apa, dan yang kita perlukan apa aja tuh muncul semua kok. Oke, nah jadi emang harus ada niat dari awal dulu nih ya, search dulu. Iya benar, tapi kata SK, jadi kebanyakan orang-orang itu kayak ada niat tapi belum disupport sama tindakannya, kayak baru kepengen aja gitu ya kali ya. Jadi nanyanya juga mungkin masih random banget. Nah juga mungkin Mbak di sini mewakilin teman-teman di luar sana yang masih bingung, yang memang basicnya belum tahu mau kemana kali ya. Tapi ada cita-cita mau kuliah di luar negeri. Nah buat SK sendiri nih, kemarin pas SMA kok bisa sih kepikiran mau kuliah di luar, kan padahal jauh dari orang tua, sendirian, gimana tuh? Sebenarnya aku tuh pengen keluar dari SMP Kak. Aku sempat mau daftar beasiswa SMA di Singapura, itu ada ASEAN Scholarship. Tapi kan waktu itu karena masih SMP ya, sama mamaku nggak boleh, nanti katanya nanti kamu demam siapa yang ngurus di sana. Pikiran orang tua pada umumnya banget ya. Terus waktu SMA itu udah sebenarnya dari awal aku udah berpikir aku kayaknya mau cari beasiswa deh. Pertama, kenapa aku mau cari beasiswa? Aku melihat kalau di Indonesia itu beasiswa saat itu ya 2014, 2015 itu aku nggak menemukan beasiswa penuh. Kecuali bidik misi. Ada beasiswa yang penuh tapi untuk yang kurang mampu. Nah di sini tuh posisinya yang agak menurut aku apa ya, melimit kita ketika kita itu berada di tengah-tengah. Kita alhamdulillah masih cukup mampu, tapi belum sanggup kalau harus afford semuanya sendiri gitu. Iya betul. Jadi yang di tengah-tengah ini yang biasanya stuck. Nah dari situ aku mikir ini gimana ya caranya supaya aku bisa kuliah, syukur bisa di luar Sumsel, tapi bisa free. Nah pas aku research itu beasiswa yang mengcover semua ya cuma di luar negeri, nggak ada di Indonesia selain bidik misi. Tapi aku nggak tahu kalau aku kurang research dan ternyata ada ya, tapi saat itu aku nggak menemukan. Jadi dari situ aku udah bikin timeline. Ini berarti yang aku harus fokuskan bahasa Inggris dulu. Aku ambil TOEFL preparation waktu itu. Setelah ambil TOEFL preparation, aku baru mulai ngelis beasiswa-beasiswa. Jadi saat itu aku nggak cuma daftar beasiswa Turki. Aku sempat daftar pertama kali beasiswa Singapura. Singapore Undergraduate Scholarship. Waktu itu aku udah submit berkas. Terus sampai tahap tes tertulis. Tes tertulisnya waktu itu di Singapore Embassy di Jakarta. Di Jakarta masih ya. Terus aku juga sempat daftar beasiswa Miss Busan Jepang. Itu Miss Busan itu aku submit berkas kan. Ternyata berkasnya lulus, aku dipanggil tes. Tapi kebetulan jadi mungkin aku flashback dulu ya. Pertama kali itu timeline itu beasiswa Singapura dulu. Nah tesnya itu bertepatan sama aku pas ujian sekolah. Jadi aku tinggalin ujian sekolah, aku izin buat tes si beasiswa Singapura. Tapi dikasih permit dari sekolah ya? Iya, izin ke Diknas waktu itu. Jadi aku ujian susulan. Setelah aku ujian susulan si ujian sekolah ini, itu baru pendaftaran Turki. Jadi aku daftar Turki tuh di deadline hari-hari terakhir. Turki sama Jepang, seingatku. Turki sama Jepang. Ternyata Jepang duluan dapat email waktu itu, dapat email untuk tes. Tapi pas aku lihat yang dipanggil cuma 2 orang nanti endingnya yang lulus. Terus awalnya aku nggak mau datang Jepang kan. Nah di waktu yang sama ternyata aku dapat email Turki, itu tinggal interview. Nah di situ mamaku bilang kan, ya udah pergi aja ke Jakarta karena 2 momen sekaligus. Terus pas aku lagi searching di Google, ada beasiswa Trisakti saat itu Kak, Trisakti lokal ya gitu ya. Tapi kelasnya full bahasa Inggris. Jadi aku mikir ya udah deh aku coba apply karena yang di dalam negeri aku belum lulus di mana-mana. Aku waktu itu daftarnya SBM, SNMPTN aku daftarnya apa ya?
FK Usuong kalau nggak salah. Oke. Karena mungkin lintas region aku nggak dapat SNMPTN, Oke. terus SBMPTN aku ambil apa ya? Waktu itu kayaknya FKUI tapi belum tes. Oh iya. Nah, jadi aku coba daftar si Trisakti itu. Mhm. Ternyata pas di jalan aku dapat pengumuman berkasku lulus juga. Oh, Akhirnya pas di alhamdulillah. Jakarta aku nggak tes yang Jepang, aku tes Trisakti beberapa tahap sekalian tes Yang Turki tadi. Iya. Jadi yang pada akhirnya yang diambil yang di Turki. Iya. Oh, alhamdulillah ya. Untuk yang di Turki sendiri tuh kalau untuk universitasnya kita bisa pilih atau udah ditentuin dari penyelenggara beasiswanya? Kalau untuk beasiswa Turki itu kita ada pilihan. Kalau nggak salah ada 10 opsi atau apa 12 gitu. Oh, Jadi kampusnya kita ya? masukin 12 univ dan jurusan. Oh, gitu. Jadi kebetulan ini yang SK pilih ya. Iya. Oke. Pilihan keempat kayaknya waktu itu. Oke. Jadi untuk yang lain jurusannya sama? Relate sih, ada yang political science, ada yang IR, ada yang business management. Tapi emang Oke. aku pengennya IR. Alhamdulillah dapetnya IR. Oke. Jadi padahal jurusan kuliahnya IPA ya, tapi interestnya lebih ke lintas SMA-nya, jurusan gitu SMA ya. IPA. Iya. Nah, sebenarnya aku pengen bahas itu juga sih Kak. Aku tuh Oke. merasa aku terjebak di jurusan yang salah waktu SMA. Oke. Karena kan dulu kita kayak stereotipnya itu, oh yang ranking Anak segini IPA sampai tuh segini keren ke ya. IPA. Oke. Yang segini-segini ke IPS gitu. Oke. Jadi waktu itu belum terpikir mau jadi apa, ya udah Ngikut aja otomatis gitu ya. masuk ke IPA. Oke. Tanpa kayak oh mau IPS atau IPA, ya udah otomatis masuknya ke IPA. Ternyata pas sudah menjalani kelas 11 aku nggak suka fisika kimia gitu, nggak Oke. suka. Bisa tapi Kurang tertarik gitu kali dengan ya. sangat terpaksa gitu loh belajar. Ya karena Nggak pelajarannya suka. gitu ya, IPA ya gitu. Jadi mau nggak Iya. mau diikutin gitu ya. Nah, Oke. di situ aku ngerasa pas ikut OSIS Mhm. kan sering meeting, sering ngerjain proposal. Kok kayaknya aku tertariknya di sosial ya sebenarnya. Kayak Oke. passionate-nya di situ. Kayak pas belajar PPKN, belajar sejarah tuh aku suka. Oh, Di situ oke. memang dari situ oh kayaknya aku kuliah mau ke sosial deh gitu. Aku bener-bener no idea waktu ditanya kuliah mau jurusan apa, kan pada rebutan teknik geologi, teknik. Aku kayaknya aduh kalau teknik aku nggak ada yang suka deh. Jadi emang ya udah aku ambil HI aja. Oke, jadi terjebak ya di jurusan IPA ternyata rupanya. Tapi sempat kepikiran mau ambil FKUI. Soalnya nggak tahu yang mana lagi yang mau aku ambil. Oke, jadi ambil sekalian yang tinggi ya. Kalau FK aku masih suka biologi. Oh, karena masih suka biologinya. Iya. Tapi dulu SK pernah ikut Olimpiade Biologi ya kalau nggak salah ya. Atau lomba Enggak, Sisber. Oh, siswa berprestasi ya. Oke, jadi alhamdulillah waktu itu juga menang ya. Ya alhamdulillah kebetulan. Iya, itu mah bukan kebetulan emang Beruntung. SK-nya yang Masya Allah ya. Betul. Oke, jadi itu rupanya cerita, sepintas cerita dari SK kenapa bisa kuliah di Turki. Tapi untuk HI sendiri, kok bisa kepikiran ngambil HI? Dan sejak kapan kira-kira jadi kepikiran, kayaknya aku mau ambil HI aja deh. Gitu loh. Dulu sebenarnya dari SMP aku pernah lihat salah satu Miss Indonesia. Oke. Itu pas aku baca profilnya dia jurusan HI. Oh, Jadi iya. pas aku baca, oh HI itu apa sih, kok asing ya? Aku dulu taunya coba jurusan FK kedokteran yang mainstream lah. HI itu aku nggak pernah dengar. Iya, benar-benar. Kok menarik ya, apa sih hubungan internasional. Terus aku coba waktu SMP aku coba cek kurikulumnya di internet, kok menarik ya gitu loh. Kayak kita bahas tentang global studies, kita belajar tentang international relations gitu-gitu loh. Kayaknya aku suka deh gitu. Sebenarnya dari SMP, tapi pas awal SMA ya begitulah, qadarullohnya masuk ke IPA. Oke, pada akhirnya balik lagi juga lintas jurusan ya. Oh, untuk belajar sendiri nih kan kalau HI di Indonesia juga mungkin ada international kelasnya ya kalau di UI ya kalau nggak Ada. salah ya. Nah, kalau di luar negeri sendiri gimana tuh? Banyak jadi kayak orang-orang dari negara lain yang satu kelas sama SK gitu, challenging-nya apa kira-kira adaptasi sama lingkungan baru di sana? Kalau di Sakarya di kampusku, aku dulu di Sakarya University itu kayak 2 jam dari Istanbul. Kalau di kampusku itu 70% bahasa Turki, 30% bahasa Inggris. Oh, sedikit ya jadi ya. Iya. Jadi kita ada kelas yang internasional juga, dan itu kayaknya anaknya cuma 10 waktu itu. Isinya semua anak-anak asing, anak-anak beasiswa sih rata-rata. Jadi ada 70% yang kelas reguler bahasa Turki, 30% yang bahasa Inggris sama anak-anak internasional. Itu tadi apa adaptasinya ya? Iya, adaptasinya gimana tuh? Pertama sih pasti bahasa ya. Oh iya, betul. Karena aku bukan di negara yang English speaking country. Jadi challenge pertamanya pasti bahasa. Jadi kalau di Turki itu kita setahun belajar bahasa dulu, bahasa Turki. Oh, oke.
Terus mulai kuliah ya menurutku itu sih salah satu challenge terbesar karena kita harus belajar menggunakan bahasa yang baru kita pelajari gitu. Iya, betul. Jadi kita bukan belajar bahasa asing tapi belajar menggunakan bahasa asing. Itu Oke. kayak another challenge ya buat aku. Itu terus dari yang bahasa Inggris juga accentnya beda-beda. Teman yang Iya, dari betul ya. Afrika, yang dari Cina itu Iya. accentnya udah beda-beda. Jadi kadang untuk bisa dapat apa ya pemahaman yang sama, bisa dapat mutual understanding itu agak challenging gitu loh. Oke. Belum perspektif yang beda-beda, misalkan melihat sesuatu pas kita lagi diskusi di kelas, oh ternyata kalau anak-anak Jerman sudut pandangnya tuh kayak gini, oh kalau anak yang dari Afrika cenderung mereka lebih begini gitu. Itu sih yang jadi apa ya, pengalaman yang berharga menurut aku. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, untuk teman-teman sendiri nih, itu mostly dari negara mana mayoritasnya? Balkan sama Afrika tuh banyak banget mendominasi sama anak-anak Oke. Arab. Iya. Kalau dulu aku anak Asia Tenggara sendiri kebetulan di kelasku. Gitu ya, Iya. jadi challenging banget ya buat beradaptasi bareng sama teman-teman yang lain gitu ya. Tapi untuk di tahun-tahun berikutnya ada ketemu sama orang Indonesia gitu? Ada. Oke. Cuma buat jurusanku tahun itu di kampusku aku sendiri yang dari Asia Tenggara. Wah, jadi untuk teman satu dorm sendiri juga dari negara lain? Iya, nah kalau itu kebijakannya beda-beda per kota. Oh, Ada yang oke. dapat teman kamar sama anak Indonesia. Tapi kalau di asramaku saat itu si kepala asrama ini kebijakannya anak asing harus sama orang-orang Turki biar bahasanya lebih lancar. Oh gitu, bener juga sih biar adaptasi Iya. langsung gitu ya sama teman-teman, komunikasi bareng gitu ya. Mm. Oke, jadi ternyata Jadi itu ya. begitu. Sekamar sama orang Turki. Oke, gimana rasanya? Culture shock atau apa gitu? Culture shock jelas ya, karena salah satu budaya yang menurutku cukup dominan di Indonesia itu kan budaya tidak enakan Iya. dan ada budaya basa-basi. Oke. Contoh nih Kak, misal aku nawarin Kak Vera makan gitu, nih Kak gitu loh, anggur satu wadah gitu. Oke. Itu sebenarnya ini disclaimer ya, mungkin tidak semua tapi Oke, oke. kayaknya selama aku mengamati kebanyakan seperti itu. Heeh. Itu aku nggak berniat ngasih Kak Vera sepiring itu, Iya, mungkin cicip kali ya. ya kan? Dan Kak Vera pasti ngambilnya 1-2 karena nggak Iya. enak buang nanti habis. Bener, itu kalau sama orang Indo ya. Biasanya gitu. Iya. Tapi kalau di Turki, selama kayak misalkan aku bertamu ke rumah, mereka bakal kasih di wadah-wadah itu buat kamu semua gitu. Oh. Misalkan oke. contohnya itu. Terus misalkan masalah budaya tidak enak gitu loh. Heeh. Mereka budaya yang kalau kamu mau bilang iya, kalau mau bilang enggak. Oke, Jangan oke. misalkan kita lagi belajar, mereka dengerin musik gitu. Kita nggak enak buat negur, tapi akhirnya kita yang guilty. Oke. Dan mereka nggak tahu apa-apa. Oh iya betul, karena Kadang nggak kita bilang mau, ya. Iya, kita mau negur nggak enak. Betul. Kadang kita yang minta pengertian. Aduh, kenapa sih ini nggak ngerti? Aku kan lagi belajar gitu. Cewek Oke. kadang ya. Iya betul sih Oh, ya. nggak peka sih kan aku lagi belajar gitu. Tapi mereka lah, kamu kenapa nggak bilang misalkan? Oh, jadi fair gitu ya orangnya ya. Kalau mau lebih ya mau, fair. kalau enggak ya enggak Iya. gitu ya. Oke, jadi itu culture shock banget ya. Iya, dan itu pun culture shock yang saat aku balik ke Indo sih Kak. Budaya Oh. basa-basi juga. Oke, oke. Jadi setelah dengan budaya baru di sana 4 tahun ya, 5 tahun? Aku 6 tahun. Oh, jadi 6 sama 1 tahun belajar bahasa tadi ya. Iya, sama aku extension 1 tahun. Oke. Nah, setelah 6 tahun nih sama budaya baru, bahasa baru, pas balik ke Indo, gimana first impressionnya? Kaget kah? Atau jadi malah kagok gitu pas pulang ke sini kayak aneh ya ternyata? Atau gimana? Culture shocknya berulang lagi sih, kayak budaya basa-basi misalkan gitu. Oke, balik lagi jadi ya. Iya, misalkan aku diantar temanku Mhm. ke rumah gitu. Menurutku cukup aku cuma bilang makasih ya. Oke. Menurutku itu cukup ya. Iya betul. Apalagi misalkan sore, yang aku tahu kalau aku bilang mampir dulu itu kayak nggak mungkin karena udah mau maghrib. Iya benar. Iya Masuk kan? akal. Jadi kadang aku cuma bilang makasih ya gitu. Cuma setelah aku ngobrol, menurut mamaku, menurut beberapa saudaraku itu kurang ramah. Jadi you should say kayak makasih ya, mampir dulu gitu. Iya padahal sebenarnya juga nggak mungkin mampir karena Iya. udah mau maghrib ya, tapi basa-basi kali Harus ya. kayak gitu. Iya, Ketemu betul. orang harus lebih banyak menyapa Iya gitu. harus lebih ramah gitu kali ya. Iya, nah itu Oke. juga salah satu apa ya yang aku masih struggle sebenarnya. Oke, kayak mostly karena kalau kita tinggal bisa dibilang nggak terlalu di kota besar kali ya. Mungkin kalau Iya. kayak di Jakarta juga nggak terlalu gitu banget.
mungkin lebih ke kayak sendiri-sendiri gitu kali orangnya ya? Kalau di industri kerja masih sih Kak. Oh masih itu ya? Misalkan di perusahaan-perusahaan yang memang punya Indonesia atau BUMN, itu budaya basa-basinya masih kental. Oh masih ya? Ya misalkan ketemu gini ngobrol, Bapak dari mana Pak? Oh, Itu jauh oke. sekali ya Pak, gitu. Itu Oke, harus oke. kental. Kalau boleh kan, oke. So how is it? Gitu. Oh, oke, lebih to the point gitu ya? Poin per poin. Kalau di sini harus begitu. Oh, bener Pagi sih ya. Pak. Oh gitu. iya, harus Gimana nyapa. kabarnya Walaupun Pak? sebenarnya juga nggak Gitu. se-good mood itu buat nyapa orang lain gitu Iya. kali ya. Harus Jadi tetap. tuh Iya. masih struggling sih. Oke. Setelah lulus balik lagi ke Indo, hal pertama yang SK lakuin di sini tuh apa? Udah 6 tahun nih nggak pulang-pulang misalnya, atau Iya. mungkin pulang sesekali kali ya. Mm-mm. Terus ngapain aja tuh pas baru pulang banget ke Indo? Wah, apa tuh yang dipikirin? Aku baru pulang kemarin karantina, kan lagi COVID. Oh, masih COVID kemarin ya? Iya. Jadi kan Oke. harus karantina repatriasi waktu itu di Wisma Pademangan berapa ya? 10 hari atau 2 minggu gitu aku lupa. Oke. Karantina di situ. Oh iya, ini juga culture shocknya tuh makan. Jadi waktu di Turki itu kita kan nggak ada yang sarapan nasi ya, Oh iya karena betul itu terlalu ya. berat. Oke. Sarapannya biasanya roti atau buah gitu. Mhm. Dan waktu di Wisma itu pagi-pagi dikasih rendang, nasi sama rendang. Wow, Kaget kayak, dong wah, ya. sapi ini berat banget pagi-pagi. Oke. Rendang. Itu juga yang agak susah waktu itu aku adaptasinya sih Kak di makanan. Dan karena kelamaan di Turki itu aku jarang makan makanan berpengawet sebenarnya, bukan berpengawet sih, yang Oh lebih ke micinnya terlalu organik kali kental. ya. Oh Enggak juga sih micinnya terlalu kental ya kalau di sini. Oh iya sih. Jadi aku kemarin selama pulang itu setahun itu kayaknya aku 8 kali ke dokter sempat gara-gara Waduh. radang. Oke, karena iya mungkin di situ juga micinless kali ya. Ada sih, tapi Ada tapi nggak se- nggak sebanyak di sini gitu kali ya. Iya, Oke. Itu ternyata challenging banget ya. Udah pergi lama pulang balik lagi. ini aku radang gara-gara aku makan model kemarin. Oke. Sebenarnya aku udah berasa itu strong ya. Oke. Cuma ya udah ya, kelapar aku makan. Kayak gini radang. Tapi ada baiknya jadi filter buat badan sendiri tuh, Iya sih. biar lebih sehat kali ya. Mm-mm. Oke, jadi sekarang stay-nya di Indo, kerjanya nanti balik lagi ke Jakarta. Ada rencana mau kerja balik ke Turki? Belum kepikiran. Aku gimana takdirnya aja lah. Kalau ternyata stay-nya di Indo ya udah. Nikahnya Oke. entah sama siapa juga nanti berjodoh kan. Oh ya benar. Mana Iya. tahu kerja di perusahaan punyanya Turki balik lagi ke Turki kali ya. Jodohnya orang Turki ternyata. Berdoanya orang Indonesia sih. Oh, oke, Tapi berdoanya ya, Indonesia who aja knows ya. Iya betul, mana tahu kan blasteran tiba-tiba Turki Indo kali ya. Ya. Oke. Tapi kalau bisa orang Indonesia sih. Oh, oke, itu spill ya, that's a spill. Oke. Oh, anyway, Mbak juga mau tanya nih kira-kira untuk kan kalau mungkin di Turki itu life cost-nya mungkin nggak semahal kalau kita ambil di Europe atau di negara lain kali ya. Untuk SK sendiri gimana itu kira-kira? Untuk life cost itu di cover sama beasiswa atau bayar sendiri? Kalau beasiswa dikasih. Oh, tetap dikasih kali ya. Mungkin kalau kurang ditambah sendiri gitu kali. Kebetulan aku cukup ya. Oh, Menurutku itu alhamdulillah. tergantung lifestyle juga. Oke. Karena beasiswa itu udah mengcover makan, makan 2 kali di asrama, di dorm, Oke. terus udah mengcover asrama, mengcover health insurance juga. Oh, Terus oke. kita juga masih dikasih uang per bulan. Jadi itu emang uang jajan aja. Kecuali Oh, misalkan oke. mungkin setiap minggu setiap hari ke mall atau ke Starbucks ya nggak cukup lah. Iya sih, itu kayak beda goals kali ya, kayak belajarnya sama nongki-nongki gitu ya. Untuk tiket pulang pergi gitu juga di cover dari universitasnya, Itu dari beasiswanya gitu. once off. Jadi pertama berangkat sama setelah lulus. Jadi Oh, waktu oke. pulang liburan ya nabung sendiri buat uang tiket. Oh, tapi lumayan bisa ketabung ya sebenarnya berarti dari uang sakunya Bisa. tadi ya. Kalau Oke, mau jadi- nabung bisa. Iya benar. Jadi harusnya ya tergantung orangnya masing-masing kali ya. Kalau needs-nya banyak ya mungkin susah juga kali. Tapi ya wow, jadi benar-benar ini free ya kuliahnya ya. Iya. Wah, alhamdulillah, masya Allah. Jadi kayak buat temen-temen tuh di luar sana ya yang masih bingung, mungkin memang harus lebih jeli. Kayaknya juga sekarang itu beasiswanya lebih banyak. Nah, nggak tahu masalahnya yang parsial atau yang memang full beasiswanya. Nah, terus ada nggak nih ancang-ancang mau cari mungkin buat beasiswa S2-nya, magisterel yang ke luar negeri juga? Sebenarnya aku kurang suka ini ya membicarakan Masa depan? next move. Oke, Itu- tapi ada rencana kali ya.
Insya Ya we'll Allah. see lah. Oke. Mungkin lagi ongoing, on progress atau ya we'll see lah lihat. Oke, good. Jadi ya itu tadi jadi spillan tentang mungkin tantangan kalau kuliah di luar atau yang lain-lain. Jadi mungkin bisa dijadi pertimbangan juga buat teman-teman yang sekarang masih bingung pengen kuliah di luar negeri ya, karena emang ya to be honest ya, karena kebanyakan orang yang ambil beasiswa ke luar negeri itu kalau bisa tuh yang free. Iya. Karena ya kecuali kalau emang ini duitnya banyak gitu ya. Kalau duitnya banyak juga nggak bingung kali, tinggal pilih aja mau kemana kali ya. Untuk requirements spesifiknya gitu, bedanya yang scholarship itu mungkin lebih itu ya, lebih strict gitu ya, persiapannya lebih banyak requirements-nya ketimbang yang reguler kalau kita bayar sendiri gitu. Oh jelas, karena berarti kan double. Kalau misalkan kita bayar sendiri, itu kan kita tantangannya cuma dapetin LOE. Ya nggak cuma juga sih, karena kayak misalkan di univ-univ di UK, mereka juga mensyaratkan kalau S1 SAT, kalau S2 kan di US ada GRE, ada GMAT, terus IELTS, TOEFL, yang nggak cuma juga sih, requirement-nya banyak juga. Tapi kalau scholarship berarti double, karena dia harus melengkapi, gitu ya? Melengkapi persyaratan univ, dia juga harus melengkapi persyaratan beasiswa. Tapi itu juga makanya beda-beda. Kayak beasiswa S1 itu ada yang dia ketika daftar beasiswa itu udah otomatis nanti LOE-nya dapet, jadi nggak perlu terpisah. Tapi kalau misalkan S2 kayak LPDP itu kan terpisah, dia harus LOE-nya cari sendiri, baru nanti daftar beasiswa. Tapi ada beberapa beasiswa juga yang ketika dia udah daftar, udah apply beasiswa, udah otomatis nanti dapat kampus juga gitu. Jadi makanya sih sebelum daftar atau memulai sesuatu, ya research. Research is the key. Jadi itu ya, research is the key. Jadi itu tips dari KSK. Satu pertanyaan lagi seputar beasiswa nih. Ini lumayan penasaran juga sih. Karena kebanyakan orang Indo sih tepatnya mikir kalau lulusan luar negeri itu kayak punya privilege tersendiri. Ya terutama mungkin kerja atau mau lanjut studi di Indo kali ya. Menurut SK sendiri, ada nggak privilege yang SK rasain setelah lulus dari luar negeri? Kalau privilege itu aku nggak merasa begitu ya. Mungkin kalau misalkan dia lulusan Cina dan dia mau kerja di perusahaan Cina, jelas itu dapat privilege language. Dia udah lancar. Ketika misalkan salary negotiation dia punya bargaining position. Betul, masuk akal. Atau misalkan lulusan Turki dia apply ke perusahaan Turki, dia punya bargaining position, dia bisa English Turkish. Indonesia benar, betul. Dia bisa salary negotiationnya lebih bisa menawar gitu. Tapi kalau misalkan mau nyemplungnya ke CPNS atau ke company yang ada di Indo, ya itu sama aja sih kita. Jadi kayak kemungkinan sama aja gitu ya, porsinya juga sama dengan aja. yang di Indonesia menurutku. Jadi itu tadi ya. Jadi ternyata nggak semuanya itu kayak lebih keren ya. Jadi tergantung dulu nih mau kerjanya di bagian mana dulu. Iya sih masuk akal. Jadi kayak SK misalnya kerja lagi di perusahaan yang punya Turki gitu ya, ada privilege tersendiri karena bahasanya udah bagus gitu kali ya. Dan ini sih kayaknya kalau yang melihat privilege itu mungkin kalau di daerah ya Kak, karena kalau misalkan kita bicara Jakarta ya udah berhamburan juga yang keluar negeri. Iya juga sih ya, benar banget itu. Jadi kayak kalau misalnya nih kayak hari ini kita undang SK sebagai speaker podcast hari ini, kayak excited banget, wih keren banget lulusan luar negeri, buset kan ya, Masya Allah kan. Ini jujur ya, boleh jujur gak sih? Iya waktu boleh. si Irfan ngechat aku, Irfan temanku juga, dia bilang ngundang untuk podcast. Jujur aku bingung saat itu. Aku cek di YouTube sama di Instagram Pak Komtek, lah ini yang diundang Kapolres, BGP, ya aku sebagai apa ya mau diundang? Jadi bisa dikatakan sebagai perwakilan wanita muda yang alhamdulillah sudah sukses berpendidikan. Amin. Doanya sih gitu ya, sukses berkarir dan lain-lain. Dapat jodoh. Amin. Itu tadi untuk seputaran beasiswanya. Jadi untuk info lebih detail ya mungkin di research dulu, baru nanti boleh ditanya-tanya juga nih sama Mbak SK-nya ya, biar nggak bingung. Nanti Mbak SK-nya juga bingung mau ngejelasin apa kalau misalnya yang mau juga belum research kali ya, karena mungkin terlalu umum banget kalau mau dibikin spesifik, nanti waktunya kelamaan. Mbak SK sibuk loh. Belum sibuk. Belum ya, tapi akan. Iya. Oke. Karena tadi tagline-nya itu Women's Youth Work-Life Balance nih ya. Karena sekarang udah kerja kan ya. Pekerjaan pertama yang SK dapat itu di perusahaan yang sebelumnya berarti ya? Iya.
Oh, gimana tuh rasanya dapat kerjaan pertama, gaji sendiri, kuliah udah alhamdulillah nggak ngebebanin orang tua ya. Hmm. Gimana rasanya, Eska? Seneng banget ya, tapi Mhm. mungkin di sini itu apapun yang terjadi ya sudahlah, itu qadarullahnya, memang Iya. harus seperti itu. Cuma kalau misalkan aku boleh memberi saran ke Oke. anak-anak yang baru mau lulus, carilah pekerjaan yang kalian tuh tahu kalian suka di situ dan kalian mau berkecimpung di situ dalam waktu yang lama. Oh, oke. Aku dulu waktu tahun terakhir itu belum punya apa ya, maps, oh mau berkarir ke arah mana, Oh, mau ke belum bidang apa. oke. Mikirnya ini fresh graduate, ada yang mau nerima juga syukur ya alhamdulillah gitu. Oke Bisa punya oke. duit, beli skincare udah alhamdulillah gitu. Oke Jadi oke. apply-nya cukup random saat itu. Mhm. Apply-nya random, pokoknya apa yang bisa di-apply, ya udah deh apply aja dulu lah gitu. Oke. Terus alhamdulillah keterima di Sunmaker Interaktif. Mhm. Sunmaker Interaktif itu startup punya Cina. Oh, oke. Dia di bidang aplikasi. Jadi ada aplikasi karaoke, ada aplikasi audiobook. Saat itu aku di aplikasi audiobook dan podcast, aku Oh, megang oke. itu. Ya karena anak fresh graduate ya, saat itu aku apply-nya translator. Jadi aku mikir, oh ini mah translator doang. Ternyata pas udah jalan, aku dipindah ke content operation specialist. Oh, oke. Itu yang totally different, yang I was blind at all gitu. Oke. Karena aku cukup gaptek ya, terus tiba-tiba disuruh megang back end. Itu jadi challenge juga saat itu. Tapi ya udahlah, aku kerjakan dulu sampai akhirnya udah dijalanin kemarin Oke. setahun. Di situ sih aku baru memulai proses apa ya, self discovery. Ternyata first career move itu penting banget sebenarnya. Aku ngerasa wah di sini skills aku kurang berkembang. Oke. Setelah aku coba beberapa tes, ternyata salah satu key skills aku di bidang communication itu nggak berkembang kalau aku di sana, dan aku juga kurang passionate. Akhirnya aku resign, terus sambil aku cari aku apply beberapa kerjaan lain. Mhm. Nah di situ juga akhirnya perjalanannya aku bisa menemukan aku maunya kemana, Kak Vera. Ah, Aku sempat oke. apply ke FMCG kemarin, kayak ke Nestle gitu, jadi oke. corporate affairs, sempat ke Noise, Oh, oke, sempat ke udah banyak ya Noise, jadi udah ya? interview gitu. Tapi di situ aku belajar. Kebetulan aku juga punya teman HR consultant, aku sempat Oh. konsul. Jadi dia bilang katanya kita tuh harus memperhatikan dua hal, technical skill dan technical fit dan culture fit gitu. Jadi misalkan katanya gini, kamu di company yang lama kamu nyaman, culture fitnya dapat, tapi technical skillnya nggak dapat. Kamu nggak oke. bisa, nggak ada self development di sana, nggak bisa grow di sana. Nah misalkan kamu mau ke FMCG, itu kamu mungkin secara technical fit bisa masuk ke corporate affairs kan, anak HI kan, tapi secara culture fit nggak cocok. Karena anak FMCG yang dicari nggak boleh jilbabnya kayak gini, Oh, harus oke, yang oke. press body, yang jilbabnya mayoritas pendek kalau buat posisi corporate affairs ya. Oke. Terus yang biasanya nggak pakai jilbab, rambutnya dicet gitu. Jadi kamu secara culture nggak bisa masuk. Mhm. Pun kayak beberapa company aku daftar, pas aku udah interview, kok nggak dapet ya, perasaan aku bisa jawab gitu. Oh ternyata ya di situ ada culture fit yang beda. Oh, Kemarin ada salah satu yang aku daftar, udah sampai user interview, di HR salary negotiation-nya udah di-okein. Pas udah user, mbaknya bilang gini, kamu sebenarnya keterima, tapi bisa nggak jilbabnya lebih dimodif gitu. oh, Iya, oke. karena kan nanti industrinya begini, jadi harus lebih pendek gitu. Nah jadi ada boundaries yang aku rasa aku nggak mau ngelewatin itu. Oke. Akhirnya aku lepas. Di situ aku akhirnya menemukan, oh ternyata kayaknya aku memang passionnya di pendidikan. Oke. Terus kebetulan ya qadarullahnya ada editorial kemarin lagi oprek, Mhm. posisinya marketing and Oke. communication specialist. Oh, ini Terus- kayaknya nyambung semua ya, kayak Iya. dari negara sebelumnya udah cocok gitu ya. Mungkin culture-nya juga sama kali ya sama kita, sama sesuai sama culture-nya SK, mungkin kayak jilbabnya itu mungkin bisa dijaga kali ya. Kalau malah perusahaan asing tuh culture-nya bukan sama Kak, tapi mereka lebih menghargain gitu. terserah kamu mau pakai jilbab panjang nggak pakai jilbab, yang penting bisa kerja. Oke, jadi kayak lebih ke Gitu. kualitas kerjanya aja gitu ya, Iya. ketimbang appearance-nya ya. Justru yang banyak persyaratan tuh kalau di Indo Oke, oke. itu lebih
aku banyak terbentur di situ. Mhm. Makanya dari situ oh kayaknya emang aku harus cari yang both technical fit dan culture fit juga. Ya Oke. alhamdulillah pas udah prosesnya panjang udah sign kontrak di editorial ini. Wah, alhamdulillah jadi ketemunya sama yang ini. Iya. Oke, jadi kayak technical skill-nya bisa Technical fit, di-approve, iya. terus technical fit-nya ya, technical fit-nya bisa dapat sama culture-nya juga bisa ya. Iya. Wow, Masya Allah. Mungkin Jadi itu buat anak-anak yang mau lulus ya. Jadi iya benar. mungkin kalau aku boleh nambahin ya Kak. Boleh silakan. Salah satu obstacle aku kemarin ketika aku apply lagi itu, aku nggak punya pengalaman yang linear ketika aku mau ke marketing atau ke communication specialist. Oke. Karena backgroundku sebelumnya content operation. Oh iya betul sih ya. Justru aku di approach sama HR dari aplikasi. Oke. Ada aplikasi game, ada aplikasi ini untuk jadi content operation. Iya, karena Gitu. memang dari apa ya experience-nya ke sana ya kali ya. Jadi penting banget itu. Oke, jadi ini kayaknya bukan cuma tips buat yang baru lulus sekolah aja ya, tapi buat job seeker juga iya sih ya ini. Oh iya, job seeker. Ya kadang kan kita kan juga suka bingung nih, yang penting ya nggak bisa dibohongin ya, yang penting di awal itu gajinya besar. Kebanyakan orang cari kerjanya gitu. Mau nyaman nggak nyamannya ya nantilah katanya sih gitu ya. Tapi kalau SK sendiri mana nih? Lebih memilih kerja sesuai passion ya berarti ya? Kalau aku iya, karena aku ngerasain ketika aku kerja yang aku nggak suka itu Iya. apa ya, walaupun dapat gaji yang lumayan juga, aduh ini kapan Susah sih jam dilewatin 6 gitu ya. kok masih jam 2 Berat nih. banget gitu ngelewatinnya ya kali ya. Dan ini juga aku pas ngobrol sama beberapa teman yang baru lulus, sebenarnya jangan cari gaji besar dulu. Oke. Karena yang namanya entry level itu pasti startnya dari standar. Oke. Nggak bisa mau langsung gaji 20 juta ya nggak bisa. Oke, Pasti dicatat startnya nih dari harus bawah nih. dulu. Oke, betul. Aku dipesan sama salah satu temanku yang HR consultant tadi, Mhm. katanya kamu cari dulu pokoknya apa bidang yang kamu sesuai. Nanti money will follow ketika kamu udah punya experience, kamu udah Oh, punya iya, skills, betul. money will follow. Jadi kalau orientasinya udah dari awal uang, ya jadi ini pengusaha. Iya sih bener ya, jadi itu tadi. Oke, jadi ini mesti banget di note ya, nggak cuman semua teman-teman yang baru lulus atau yang mau lagi cari kerja, jadi kayak ya harus diingat juga sih, kadang kan karena baru lulus kuliah, apalagi ngerasa kuliahnya di tempat bagus nih ya, ekspektasinya Masya Allah besar sekali kadangan, tapi ya benar, kalau baru mulai ya biasanya mulai dari yang biasa dulu mungkin ya, jadi nanti ya benar kata SK tadi, kalau lambat laun kalau udah kerja sesuai skill, terus juga punya pengalaman yang bagus, ya money will follow. Iya, itu tuh biasa sih bener banget. Ya walaupun kadang banyakan orang lebih ke kadang lupa kali ya, atau mungkin lebih menekan ke yang lain kali ya gitu. Oke, jadi work life balance ala SK itu gimana? Work life balance sebenarnya menurutku kalau aku yang menjawab kurang tepat ya, karena aku Oke. masih entry level juga. Oke. Cuma kalau bicara work life balance, waktu kemarin aku cari kerja itu ada salah satu, aku bikin list Kak yang aku doakan. Nah ini tadi aku lupa bilang mungkin. Oke. Jadi sebenarnya kalau aku tuh menarik benang merah mau kemanapun itu minta sama Allah dulu, yang penting tanya sama Allah, ya Allah ini baik nggak ya gitu. Oke. Kalau memang baik lancarin, kalau nggak ya udah gitu. Jadi ketika emang Allah yang udah mengarahkan ya insya Allah deh bismillah dijalanin. Oh, Masya Nah Allah. kemarin kalau work life balance itu aku ada doa yang ya Allah tolong kasih pekerjaan yang apa ya, ibadah aku nggak terganggu gitu. Oh benar. Karena aku punya banyak teman-teman yang mereka udah di senior yang mereka udah di top management, Oke. perusahaan-perusahaan yang oke, mereka kesulitan, banyak yang kesulitan ibadah. Ada yang misalkan dia kerja sama perusahaan luar, perusahaan waktu itu perusahaan Singapura itu Idul Fitri nggak tanggal merah, Oh. jadi ngikutin hukum sana. Jadi akhirnya nggak bisa sholat misalkan. Terus ada juga yang pas di jam-jam kita sholat harus meeting gitu. Menurutku itu juga penting ya, harus didiskusikan. Kalau di company aku yang lama yang Cina itu, kebetulan walaupun aku kerjanya sama orang-orang non muslim, satu tim juga aku muslim sendiri saat itu, tapi mereka open minded. Jadi misalkan di jam 3:30, sorry ya aku bilang aku nggak bisa join meeting kalau meetingnya 3:30 karena aku harus sholat gitu. Nah di situ manajerku udah take notes, oh SK jadi kamu di 3:30 nggak bisa diganggu ya gitu, kayak I will take notes gitu. Nanti berarti kamu di jam berapa lagi kamu yang nggak bisa diganggu gitu. Itu menurutku salah satu hal yang penting juga gitu, karena jangan sampai
apa ya, kita cari uang tapi kita malah melupakan yang ngasih rezeki sebenarnya. Iya sih, bener banget, Masya Itu sih Allah. menurutku. Oke, jadi itu, wow, sungguh ini adalah obrolan yang sangat bervalue hari ini. Maaf. Banyak yang mesti di take note ya, nggak cuma yang denger, tapi Miss juga, Mbak juga, sorry. Jadi, wah, luar biasa banget, belajar banget nih. Dari SK yang tadinya junior, sekarang ternyata, Masya Allah. Oke, jadi to be honest, SK ini juga adalah salah satu anak guru ya di SMA 2 ya, yang ternyata, Masya Allah. Oke, jadi pas kebetulan satu SMP loh ya. Iya, sampai Tapi satu. iya, tapi di SMP dulu mungkin nggak terlalu kenal kali ya, karena masih lucu-lucunya ingetnya cuma dia suka ikut lomba pidato ya, storytelling ya gitu ya. Jadi ya ternyata pas masuk SMA ketemu lagi dan pernah ikut lomba bareng. Wah. Ya di Kayu Agung. Iya. Oke. Di Kayu Dan Agung. iya kalau diingat-ingat lagi, Tiu udah di mana, SK udah di mana, wah tapi ternyata alhamdulillah semuanya sukses, alhamdulillah. Belum, tapi amin. Amin ya pokoknya ya. Oke, jadi itu obrolan work life balance-nya ala SK ya. Jadi ya mungkin udah relate juga menjawab pertanyaan time managementnya. Pokoknya ya selagi kerja mengejar karir ya jangan lupa juga yang kasih rezekinya ya berarti ya. Iya. Jadi considerable. Jadi kalau kita ingat sama Allah, Allah pasti kasih yang baik. Wah, Masya Allah sekali. Oke, jadi kita juga udah nyiapin pertanyaan this atau that question. SK sudah siap. Ini boleh dipilih salah satu sih harusnya. Tapi kalau emang susah banget, boleh dua-duanya. Oke, pertanyaan this or that question buat SK. Pertanyaan pertama, sudah siap? Siap. Oke, yang nomor 1, work from home atau work from the office? For now from office. Tapi kalau udah Oke. nikah mungkin cari yang WFH gitu ya? fleksibel. Oh, yang fleksibel, oke. Nah, keuntungan buat SK sendiri nih, WFO itu lebih asik daripada WFH ya? Kenapa tuh kira-kira? Aku belum WFO sih, kebetulan kemarin Baru remote. akan tapi Iya. ya? Cuma ini baru nanti aku masuk onsite kerja di Oke. Jakarta. Mungkin salah satu plus poinnya networkingnya lebih luas ya, Oh iya, ketemu orang. benar, masuk akal. Karena aku kemarin banyak di rumah depan laptop doang tuh kayak orang dipingit sih Kak. Oke, Ya, tapi dia- emang nggak suka keluar sering-sering kayak nongkrong sama temen atau main ke rumah temen gitu, emang jarang ya? Kayaknya teman-teman polisinya udah pada sibuk juga sih, udah pada nikah gitu. Oh. Nah terus itu juga Iya, karena itu. nggak keluar, gimana saya bisa bertemu jodoh? Waduh. Jadi ini kita keluar sama cari jodoh. Oke, insya Allah lah. Pokoknya kalau udah sukses, insya Allah jodoh nanti ngikut ya. Amin ya. Oke, jadi itu juga ya karena teman-temannya udah banyak yang nikah ternyata seumuran SK ya. Ya itu juga termasuk mungkin kalau di Turki gitu juga nggak orang-orang usia SK itu udah ada yang nikah gitu ya? Atau nggak juga? Enggak sih, kalau orang Turki malah biasanya umurnya udah Udah mapan gitu ya, Iya, udah baru dewasa nikah. gitu ya baru ya nikah ya. Oke, jadi itu termasuk mungkin ya kalau orang Turki yang tinggal di sini itu culture shock. Kok umur 19, umur 18 udah nikah, udah punya Iya. anak. Mungkin ya kali ya. Oke, question number 2. Flexible working hours atau fixed working hours? for now fix. Oh, sekarang sih fix ya, tapi kalau udah nikah kayaknya yang fleksibel kali ya. We'll see. We'll see Kalau ya. fleksibel bisa jadi keluar dari working hours, jam 9 malam diganggu gimana? Oh iya benar juga sih, masuk akal Iya ya. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Pursue higher education immediately after graduation or gain work experience first? Kalau aku work first. Oke, tapi kalau ada Experience. change buat lanjut studi magister? For sure, tapi kalau aku sih prefer cari kerja dulu. Kecuali Oke. misalkan yang udah punya plan mau jadi akademisi, ya bablas aja sampai S3 kalau gitu. Oh, oke, tapi Kalau aku kemarin kerja dulu. kerja dulu emang. Apa benefitnya kerja dulu baru lanjut studi? Experience, karena Oke. kalau misalkan mau masuk ke company, Mhm. itu mereka lihatnya dari work experience, bukan dari degree. Jadi misalkan ada anak yang S1 tapi dia working experience-nya udah 7 tahun misalkan dan Oke. bagus, sama anak S2 yang dia zero experience di bidang yang sama, anak S1 yang jadi supervisornya. Oh betul. Karena working experience dia menang, Iya sih, kecuali betul ya. di bidang akademisi. Kalau akademisi ya bablas aja sampai S3. Iya sih masuk akal karena ya mungkin requirements paling sering juga muncul itu experience-nya Iya. ya kali ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Prioritize personal life or career advancements at this stage of life? We can do both. Oke, Why not? yes right. Tapi kenapa kira-kira? Karena itu menurutku dua hal yang bisa berjalan simultan. Oke. Jadi kita kerja sambil kita maintain personal life kita itu bisa kok.
Iya Kan sih. kita ada weekend, masih Oke. ada libur. Nah, ini pertanyaan juga nih. Kalau SK kan mungkin lebih senang kerja di tempat yang support SK ya. Mungkin kayak dari segi culture, dari semuanya lah pokoknya. Mm-mm. Kalau tiba-tiba nggak sengaja nih dan nggak tahu, tiba-tiba kecimplung di kayak lingkungan yang orang-orang bilang tuh toxic. Gimana kira-kira? Kalau udah nyemplung ya qadarullah ya, berarti Mhm. emang harus itu jadi pengalaman gitu. Oke. Menurutku ya segala sesuatu sebelum mengambil keputusan ya istiqoroh dulu. Ah, Ya Allah betul harus sih ya. resign nggak ya? Resign ya udah resign. Oke. Kata Ka- Allah stay ya udah stay. Oke, tapi kalau emang udah di taraf yang udah nggak nyaman banget, mungkin lebih pilih resign kali ya. Istiqoroh dulu sih. Oh, oke, masih isi horror juga ya. Okay, thank you for that question, for the answer. I'm sorry. Okay, number 6, focus on building a strong professional network atau strengthening personal relationship. Itu bisa bareng juga. Oke, kalau disuruh pilih satu, kira-kira gimana? Personal relationship itu maksudnya gimana? Bisa sama siapa aja sih, nggak mesti sama seseorang yang spesial banget gitu. Mungkin sama rekan kerja, mungkin personal relationship yang lebih bagus gitu atau gimana pun. Itu menurutku bisa bareng lah itu. Oke. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Ya siapa tahu misalkan dengan kita networking pekerjaan Mhm. ternyata jodoh kan who knows ya. Oh iya betul sih ya. Iya bener. who knows. Kan seru juga kali ya. Mm-mm. Tiba-tiba jodohnya klien ternyata. Iya. Tiba-tiba rekan kerja sendiri. Iya kan who knows. Oke, betul. I wish the best for you pokoknya. Oke, ini nomor 7. Take short vacation more frequently or have longer vacation once a year. Yang mana tuh? Long vacation. Long vacation tapi once a year nggak apa-apa. Iya. Oke, jadi kemarin-kemarin juga gitu ya berarti ya. Once a year tapi lumayan panjang Iya. liburnya. Oke. Nah, untuk SK sendiri, tipikal orang yang suka ngabisin liburan mungkin sendiri atau sama teman-teman atau kayak lebih mirip quality time sama keluarga. Ya mau nggak pergi, mau kemana pun juga gitu. Aku family person banget sih. Oh, Jadi oke. keluarga dulu. Oke. Iya. Jadi Kalau mau sama teman ya berkeluarga dulu kali ya. Oke. Jadi kalau ada family man, nah ini family woman-nya. Iya. Hai. Oke. Itu jadi spill yang kedua ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Embrace new career opportunities that requires more time and effort or maintain a stable predictable job. Mana tuh kira-kira yang SK bakalan lebih pilih? Apa tadi? Okay, embrace new career opportunities that require more time and effort or maintain a stable and predictable job. As long as itu sesuai sama passion aku, walaupun itu take more time karena challenging ya nggak apa-apa. Dibanding yang stable tapi kita nggak suka ya. Oke. Kalau dia both of it, kayak dia stable, challenging juga, ya why not kali ya? Aku sih selama aku suka. Itu dulu. Asal suka dulu pokoknya ya. Iya. Iya, karena kalau suka mungkin ngerasanya kayak nggak kerja gitu ya. Nah, sedangkan kalau kepaksa kayaknya berat banget ngelaluinnya. Iya. Oke, pokoknya balik ke passion dan sukanya kamu dulu ya. Iya. Oke. Lanjut, nomor 9. Invest more time in personal development or focus gaining practical work skill. We can do both. Oke, kalau SK sendiri tipikal orang yang kalau mau belajar itu mesti dari orang lain yang lebih expert atau bisa belajar sendiri aja gitu misalnya. Aku belajar dari mana-mana sih. Oke. Kebetulan aku juga tipe yang suka belajar. Kelihatan Dan banget sih sumbernya ya. banyak. Oke. Kita bisa baca buku, kita bisa diskusi sama orang, kita bisa sekarang nonton podcast, nonton YouTube. Oke. Jadi banyak sih media belajar menurutku. Kalau yang paling nyaman buat SK yang mana kira-kira? Aku suka baca buku dan diskusi sama orang. Oke, good answer. Lanjut nomor berikutnya, seek mentorship and guidance from experienced professional or faith your own. Oh, barusan dijawab ya, kayaknya udah nggak usah ditanya lagi nih. Tapi kalau misalnya disuruh milih mentor, katakanlah role model SK kalau sekarang ya, itu siapa kira-kira? Kalau aku mempunyai beberapa role model ya. Oke. Jadi nggak spesifik satu. Mhm. Misalkan dalam step-step berkarir, ada Kak Fikri yang aku lihat karena sesama anak HI. Oke. Ada misalkan yang perempuan ada Bu Retno. Oh ya. Aku melihat bagaimana ibu itu menjadi menlu tapi juga tetap family-nya lancar, family-nya jalan gitu. Oke. Karena kebanyakan biasanya perempuan-perempuan yang karirnya tinggi banget, ada yang belum nikah, ada yang divorce misalkan gitu. Aku sempat lihat beberapa hal yang seperti itu.
ada kakak sepupuku yang dia abis kelar PhD tapi tetap bisa ngurus anak, sambil ngurus anak. Masya Allah. Itu jadi kalau aku tuh membagi role model sesuai porsinya. Kalau misalkan dari segi pekerja keras, I think my dad is my best. Oke. The best mentor for me. Karena Yes. papaku sangat pekerja keras. Oh, mungkin itu juga alasan kenapa SK suka biologi ya. Bisa jadi ya. Nurun kali. Oke. Tapi emang kalau dulu belajar biologi sama bapak? Iya. Oh, keren ya. Jadi gurunya adalah ayahnya sendiri, luar biasa banget. Jadi yang kebetulan juga ngajar Mbak dulu pas masih SMA ya. Oke, good. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Explore job opportunity. Ralat ya. Explore job opportunities abroad or focus on building career in your home country. Kalau kita bisa kerja di perusahaan asing Yang ada di dan Indonesia. stay di Indo, kenapa enggak? Oke. Jadi kita tetap bisa stay di sini karena family-nya di sini. At the same time kita tetap dapat exposure dari luar. Oke. Nah, ini juga jadi pertanyaan nih. SK masih punya adik kan ya? Iya. 2 Ada orang. nggak kira-kira SK agak mengarahkan adiknya untuk ambil aja nih beasiswa ke luar negeri atau nggak apa-apa kuliah lokal aja gitu? Kalau aku tuh lebih melihat mereka sukanya apa. Jadi nggak bisa dipaksa juga ya. Oke. Kayak adikku yang kedua, dia emang kuatnya di life science bukan di sosial. Oke. Sekarang dia ambil biologi murni. Jadi sebenarnya sempat daftar Turki juga, sempat daftar Singapura, tapi qadarullohnya dia di Unsri. Oke. Ya udah, aku bilang sama dia dijalanin aja, pasti ada hikmahnya kan. Dia jadi banyak ikut lomba-lomba. Sedangkan kalau kayak pas aku di luar lomba-lomba minim. Iya, Dia betul. kalau di Indonesia aku akuin itu lebih aktif, lomba-lombanya lebih banyak, organisasi segala macam tuh lebih menjamur di Indonesia. Oke. Jadi dia di sini bisa lebih aktif kuliahnya, organisasi, perlombaan segala macam. Kalau untuk nanti mau daftar S2 di luar atau apa ya silahkan aja. Oke. Udah dewasa juga aku rasa udah punya responsibility sendiri sih. Iya sih benar. Jadi kalau yang satunya sekarang masih SMA? Baru masuk SMA. Oh, SMA mana jadi? SMA di Prabu ini tapi SMA udah. 2. Oh, oke. SMA 2 seperti kakaknya. Oke, pertanyaan kita hari ini. Oke, choose a career path and align with your passion and interest. Oh, ini udah dijawab juga sih, tapi atau yang satunya lagi more lucrative and job less passions. Kayak mungkin kita ganti pertanyaannya. Kayak kerjaan yang bayarannya rendah tapi SK suka atau kayak kerjaan yang enggak terlalu suka tapi gajinya tinggi. Aku lebih pilih yang mungkin bukan gaji rendah ya, karena Iya. kalau kita suka, biasanya ketika kita suka kita punya skill di situ. Dan ketika kita punya skill, kita masih bisa nego gaji. Misalkan maksudnya bukan rendah ya, mungkin belum tinggi. Karena kalau rendah kesannya kayak itu nominalnya tidak wajar gitu. Tapi iya, kalau betul, masih di angka yang wajar, yang cukup buat hidup, ya aku lebih pilih itu karena aku berpikir jangka panjang. Kalau memang itu yang bidang kita suka, untuk meniti karir kedepannya itu lebih enak. Oh, iya betul sih ya, masuk akal juga. Kayak yang penting ya balik lagi ke jawaban SK dari awal-awal, yang penting suka dulu kali ya. Iya. Oke, jadi itu tadi adalah pertanyaan terakhir untuk podcast kita hari ini. Oh, sebelum kita menutup podcast, mungkin SK ada powerful words buat audience. Mungkin kayak sepatah dua patah kata buat motivasi kali ya hari ini. Boleh, ya? silahkan. Mungkin hal yang selalu aku catat untuk diriku sendiri ya. Boleh. In this case I'm a Muslim, jadi disesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Oke. Kalau buat aku libatkan Tuhan di setiap urusan. Oh, wow, Masya Allah. Jadi Karena kalau udah takdir yang dari Tuhan berarti itu yang terbaik. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu buat SK. Luar biasa banget, keren sih ya, Masya Allah. Ini masih muda loh, sumpah ya. Jadi dan lumayan menginspirasi teman-teman di luar sana. Wow, adik kecil sekarang sudah besar, Masya Allah. Oke. Jadi makasih banget loh SK sudah meluangkan waktunya. Sukses buat kedepannya. Jadi jangan sungkan juga buat berbagi ya buat sama teman-teman ya, atau mungkin keep in touch juga sama pihak Palkomtek. Nanti kalau mana tahu ya ada podcast khusus special edition ya, nanti kita undang lagi KSK-nya ke sini. Jadi Miss atau Mbak juga mewakili dari pihak Palkomtek mengucapkan terima kasih banyak, pokoknya yang sebanyak-banyaknya. Dan buat teman-teman, semoga acara podcast yang wow, seru sih ya. Hari ini bisa menginspirasi dan juga bisa jadi referensi buat teman-teman ke depannya. Entah dalam
nanti dunia kerja atau berkarir atau mungkin tadi mau cari beasiswa ya boleh juga. Jadi ya sekali lagi makasih banyak lah pokoknya ya. Oke, mungkin nanti kita sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya mungkin dengan bintang tamu yang berbeda. Nanti siapa lagi silakan disimak aja. Dan buat SK ya pokoknya stay safe and sound dan good luck buat karirnya ke depan. Oke. Doain dapat jodoh dong. Itu mah amin ya, amin banget, Masya Allah. Jadi ya semoga segera menemukan jodohnya yang seiman, seagama dan membimbing dengan baik. Amin ya Allah. Oke, jadi saya Vera Liza Widanti dan bintang tamu kita hari ini SK. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.